عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 4 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu malam Ahad pekan keempat di Masjid Al-Amin, membahas tema-tema yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyakum. Pada malam ini kita membahas tema ada apa dengan bulan Sya'ban. Dan tema ini karena berkaitan dengan bulan Sya'ban, dan semestinya setiap yang menjadi pengajar di tengah masyarakat mengambil tema-tema yang berkaitan dengan apa yang dihadapi oleh kaum muslimin, dan ini menjadi turun-temurun di tengah kaum muslimin agar kaum muslimin memahami tentang agamanya. Yang pertama adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan dari tahun Qamariyah, dan ia adalah bulan yang ke-8 dari bulan-bulan pada tahun Qamariyah. Dan sebelum bulan Sya'ban adalah bulan Rajab, dan setelah bulan Sya'ban adalah bulan Ramadan. Mengapa bulan Sya'ban dinamakan bulan Sya'ban? Salah satu jawabannya disebutkan adalah li tashaa'ubil qaba'il fi wa tafarruqiha lil ghazwi wal gharat ala ba'dihimul ba'd, yaitu karena berkelompok-kelompoknya lah kabilah-kabilah, kemudian terpecah belah mereka untuk berperang satu dengan yang lainnya.
Diambil dari kata-kata tasya'aba yatasya'abu, yang artinya berkelompok-kelompok dan keluar mereka berkelompok-kelompok untuk berperang sebagian dari yang lainnya. Yang mana ini dilakukan karena mereka tidak bisa melakukannya di bulan Rajab, karena bulan Rajab adalah bulan yang suci. Disebutkan oleh penulis kitab Al-Alamul Manthur, wa Sya'ban syahrun tatasya'abu fihi al-qabail, ay tatafarraqu liqasdil muluk wal tilmasil atiyah. Nah, ini sebab yang kedua. Sya'ban adalah bulan yang kabilah-kabilah berkelompok-kelompok keluar dari tempat tinggalnya menuju para raja untuk meminta hadiah. Sya'ban adalah diambil dari kata tasya'aba yatasya'abu, karena kabilah-kabilah berkelompok-kelompok keluar dari tempat tinggalnya menuju para pemimpin dan para penguasa agar meminta hadiah dari mereka. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diketahui satu hadis pun yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Makanya jika ada yang mengucapkan Sya'ban adalah bulan Sya'ban al-Akram, Sya'ban adalah bulan Sya'ban yang paling mulia, maka ini tidak benar, karena tidak dikenal di dalam ajaran Rasulullah SAW penetapan keutamaan untuk bulan Sya'ban, kecuali ada sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, fadlu Sya'ban ala sairi syuhur ka fadli ala sairil anbiya, yang artinya keutamaan bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan lainnya seperti keutamaan aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, dibandingkan seluruh nabi-nabi. Tetapi hadis ini adalah hadis yang palsu. Hadis ini adalah hadis yang palsu. Berkata Imam Ibnu Ashur, wa la'alla hadzal haditsu huwa alladhi hamala al-kuttabu ala an yutbi'u isma Sya'ban biwasfil akram wa huwa fudulun zaid. Dan mungkin hadis inilah yang menjadikan para penulis buku mengikutkan nama Sya'ban dengan Al-Akram, Sya'ban bulan yang paling mulia, padahal ini adalah sesuatu tambahan saja. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan bulan Sya'ban, di antaranya adalah bulan yang diangkat amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau senantiasa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, dan beliau menganjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Maka siapa yang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, berarti dia mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan dari sahabat Nabi Usamah bin Zaid, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Zaid adalah sahabat Nabi yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Ummu Aiman. Beliau
bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa pada sebuah bulan dari bulan-bulan seperti banyaknya puasamu di bulan Sya'ban. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu." Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang orang-orang lalai tentangnya. Karena kenapa lalai? Karena dia terletak antara Rajab, bulan suci, dengan Ramadan, bulan berkah. Jadi orang menganggap di tengah-tengahnya ini tidak ada apa-apa. Maka orang lalai terhadap bulan ini. Baina Rajab wa Ramadan, yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan ia adalah bulan diangkat amalan-amalan di dalamnya kepada Allah Rabb semesta alam. Dan aku suka saat diangkat amalanku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Nah, ini satu hadis tentang keutamaan bulan Sya'ban, yaitu di dalamnya diangkat amalan-amalan seorang hamba. Baik, mungkin timbul pertanyaan, bagaimana amalan-amalan diangkat kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Sya'ban? Padahal ada hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwa amalan-amalan diangkat kepada Allah, amalan siang diangkat kepada Allah sebelum malam, amalan malam diangkat kepada Allah sebelum siang. Itu hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, bagaimana menggabungkannya ini? Amalan diangkat di bulan Sya'ban, sedangkan di sana ada hadis sahih bahwa amalan siang diangkat sebelum malam, amalan malam diangkat kepada Allah sebelum siang. Maka jawabannya, ada beberapa jawaban disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Di antaranya adalah seperti misalkan Imam As-Sindi yang menulis catatan kaki atas Sunan An-Nasa'i. Imam As-Sindi mengatakan bahwa amalan malam diangkat kepada Allah sebelum amalan siang, dan sebaliknya. Ini berdasarkan amalan harian. Berdasarkan amalan harian. Kemudian yang kedua, amalan pekanan diangkat kepada Allah pada 2 hari, yaitu hari Senin dan Kamis. Hari Senin dan Kamis, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, amalan tahunan, maka ini diangkat kepada Allah di bulan Sya'ban. Nah, begitu cara menggabungkan hadis pengangkatan amalan di bulan Sya'ban dengan pengangkatan amalan di setiap hari atau setiap pekan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi, hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, kita ambil pelajaran bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan ini termasuk di zaman sekarang bagi kebanyakan kaum muslimin amal mahjur, amalan yang tidak dikenal oleh kaum muslimin. Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan akan hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai kami mengira beliau tidak pernah berbuka. Terus puasa setiap hari. Ada yang dan adalah beliau sering tidak puasa sampai kami mengira beliau tidak pernah puasa.
Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulanan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Nah, di sini menunjukkan bahwa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian ada pertanyaan, apa hukum berpuasa yang dilakukan secara terus-menerus atau yang disebut dengan puasa dahar? Ini waktu saya belum mengenal dakwah sunnah di pesantren tradisional di pondok tahfidz saya, kita puasa karena bagi para penghafal Quran makan itu adalah mengganggu menghafal. Ini terutama yang ingin hafalannya dia setornya cepat, kemudian 30 juz selesai, ya, setorannya cepat, kemudian bisa semaan 30 juz dengan cepat juga. Makan itu kadang mengganggu waktu, minimal setengah jam, kemudian setelah makan kekanyangan guring. Nah, itu mengganggu, makanya kita kebanyakan puasa. Dan dulu saya terkenal dengan penyakit migrennya karena saking sering kosong, jadi migren setengah, ya. Nah, apa hukumnya puasa terus menerus? Ya, maka jawabannya dimakruhkan puasa setiap hari. Hal ini berdasarkan mazhab Hanafi dan salah satu pendapat dari mazhab Maliki, salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i, dan salah satu pendapat dari mazhab Hambali. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Imam Ibn Qayyim dan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Makruh hukumnya, ya, berpuasa terus menerus, puasa dahar namanya. Dan dalil yang menunjukkan kemakruhannya adalah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, "Innaka la tasumud dahr wa taqumul lail." Wahai Abdullah, engkau sering berpuasa sepanjang hari, maksudnya setiap hari, dan di malam hari sering sholat malam. Lalu aku menjawab, iya wahai Rasulullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka idza fa'alta dzalik hajamat lahul ain wa nafihat lahul nafs la sama man samad dahr." Sesungguhnya jika engkau lakukan demikian, siang puasa, malam tahajud, maka engkau hajamat lahul ain. Artinya engkau beratkan matamu, kemudian memberatkan dirimu. Tidak ada puasa bagi siapa yang berpuasa terus menerus. Nah, itu lihat, inti pendalilannya tidak ada puasa yang puasa dilakukan terus menerus. Shaumu thalathati ayyam shaumud dahr kulli. Lalu beliau dengan hikmahnya menggantikan puasa yang setiap hari. Kata beliau, cukup berpuasa setiap bulan 3 hari, maka itu dinamakan berpuasa sepanjang tahun. Karena satu hari dinilai 10 hari, satu hari dinilai 10 hari, 20 hari, satu hari dinilai 10 hari, 30 hari. Jika dilakukan per bulan 3 kali, 3 hari, maka berarti dia seperti puasa sepanjang tahun. Lalu Abdullah bin Amr bin As masih mengatakan, "Inni utiqu aktsara min dzalik." Wahai Rasulullah, kalau cuma 3 hari setiap bulan, aku lebih kuat dari itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasum shauma Daud alaihi salam." Kalau begitu berpuasalah
puasanya Nabi Daud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa la yafirru idza laqa. Yang artinya beliau berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Sehari puasa, buka sehari. Dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian kenapa makruh? Karena puasa setiap hari ini melemahkan mengerjakan hal-hal yang wajib dan juga melemahkan bekerja. Yang mana bekerja bagi seorang lelaki wajib hukumnya agar bisa menafkahi anak istrinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena itu ibadah yang menyelisih adat kebiasaan. Adat kebiasaan manusia makan, minum. Ya, maka ini dimakruhkan. Baik. Nah, jadi tidak pernah Rasulullah SAW menyempurnakan puasa sebulanan penuh kecuali Ramadan. Maka siapa yang berpuasa sebulanan penuh terus-menerus seperti itu hukumnya makruh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif menyebutkan hikmah mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kata beliau adalah yang pertama yaitu wala'alla takunu li hubbihi sallallahu alaihi wasallam an yurfa 'amalu wa huwa shaim. Sebab yang pertama hikmahnya adalah beliau ingin saat amalannya diangkat ke langit, beliau dalam keadaan berpuasa. Ya. Wala'alla dzalika yakunu min babit tamrin 'ala shiyami Ramadan. Nah, sebab yang kedua, hikmahnya beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban adalah latihan untuk puasa Ramadan. Karena biasanya rumah sakit banyak kalau hari-hari awal puasa Ramadan. Kenapa? Ya, karena penyakit karena tidak biasa puasa. Nah, itu sebab yang kedua. Nah, baik. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil beberapa hal yang bid'ah. Belum ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sesuatu yang baru di dalam ajaran Islam. Yang pertama yaitu mengkhususkan ibadah. Saya ulangi, mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah-ibadah yang khusus. Hal ini berdasarkan hadis-hadis yang tidak sahih. Seperti misalkan hadis palsu. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Jika pada malam pertengahan bulan Sya'ban, maka beribadahlah di malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya. Ini hadis palsu disebutkan oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah ketika mengkritisi kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Dhaif Ibnu Majah bahwa hadisnya adalah palsu. Kemudian hadis yang kedua yang dijadikan sandaran untuk mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah-ibadah, man ahya lailatayil 'id wa lailatan nisfi min Sya'ban lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Yang artinya barang siapa yang menghidupkan dua malam, malam hari raya Id
dan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, maka tidak akan mati qalbunya pada hari qalbu manusia mati. Ini derajat hadisnya adalah mungkar. Kemudian mursal. Mungkar itu riwayatnya lemah dan menyelisihi yang sahih. Dia sudah lemah kemudian menyelisih yang sahih. Ditambah lagi mursal. Mursal itu terputus antara Rasulullah SAW dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Biasa yang meriwayatkan langsung adalah tabi'i yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah, meriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang ketiga, man ahyal layaliyal khams wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan 5 malam wajib baginya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 malam tersebut Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, yaitu malam ke-8 dari bulan Dzulhijjah. Wa Lailatul Arafah, malam hari Arafah, malam ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Wa Lailatul Nahar, malam ke-10 dari bulan Dzulhijjah, malam hari raya Idul Adha. Wa Lailatul Fitr, malam hari raya Idul Fitri. Wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. Ini juga hadisnya palsu, ya. Disebutkan di dalam kitab At-Targhib yang ditulis oleh Imam Al-Munziri. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah hadis-hadis yang lemah dan palsu. Kemudian hadis yang keempat, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. 5 malam yang tidak ditolak di dalamnya doa. Awwalu lailatin min Rajab, wa lailatul nisfi min Sya'ban, wa lailatul Jum'ah, wa lailatul Fitr, wa lailatul Nahr. Yang pertama adalah malam pertama dari bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha. Ini juga hadisnya adalah palsu. Ya. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Ada hadis sahih yang berbunyi, hadis sahih dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban ittala'a Allahu ila khalqihi fayaghfiru lil musyrikin wa yumli lil kafirin wa yad'u ahlal hiqdi bihaqdihim hatta yad'u. Yang artinya, jika pada malam nisfu Sya'ban Allah melihat kepada hamba-hambanya, lalu Allah mengampuni seluruh orang-orang beriman, dan Allah menambahkan dosa untuk orang-orang kafir, dan Allah meninggalkan orang-orang yang hasad dengan hasadnya sampai mereka meninggalkan hasadnya. Ini bahayanya hasad. Apa pengertian hasad? Hasad adalah tamanni zawali ni'mati lil ghair, menginginkan hilangnya nikmat orang lain. Itu namanya hasad. Menginginkan hilangnya nikmat orang lain dari diri orang lain tersebut. Nah, ini hadis dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, kemudian oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, kemudian oleh Imam Ad-Daruqutni, ya, kemudian oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan dia hasan. Tetapi tidak disebutkan di situ mengkhususkan ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Begitu juga ada hadis sahih, ya, riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Abi Asim, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa al-musyrik aw musyahid. Allah melihat kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban.
Kemudian Allah mengampuni seluruh makhluk-makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang mempunyai syahna, tasyahun, dendam, bertengkar dengan seseorang. Ya, dendam, bertengkar dengan seseorang. Jadi dua hadis ini meskipun dia sahih, tidak menunjukkan bolehnya mengkhususkan sesuatu dari ibadah. Ya, tidak dikhususkan, tidak boleh mengkhususkan sesuatu dari ibadah karena pengkhususan memerlukan dalil. Ya, pengkhususan memerlukan dalil. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu memahami hadis ini, tetapi tidak ada pada mereka mengkhususkan ibadah pada pertengahan bulan Sya'ban di malam harinya dan berpuasa di siang harinya. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, "Lau kana takhsisu syai'in min al-layali bi syai'in min al-ibadah jaizan, lakanat lailatul jum'ah aula min ghairiha." Kalau seandainya pengkhususan sesuatu dari malam-malam dengan ibadah boleh, maka niscaya malam Jumat lebih utama untuk dikhususkan. Li'anna yaumaha khairu yaumin tala'at alaihi syams binassil al-ahadits as-sahihah. Karena hari Jumat adalah hari yang paling istimewa semenjak matahari terbit. Tidak ada yang lebih istimewa dibandingkan hari Jumat, berdasarkan dalil-dalil yang tegas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Falamma hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min takhsisha biqiyamin min bainil layali, dalla dzalika ala anna ghairaha min al-layali min babi aula. Tetapi malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengkhususkan malam Jumat dengan ibadah. Ini menunjukkan bahwa malam-malam lainnya lebih utama untuk dilarang. Ya, la yajuzu takhsisu syai'in minha bi syai'in min al-ibadah. Tidak diperbolehkan mengkhususkan sesuatu dari malam-malam tersebut dengan ibadah-ibadah khusus illa bidalilin sahih yadullu ala takhsis, kecuali dengan dalil yang sahih yang menunjukkan kepada pengkhususan. Karena setiap pengkhususan memerlukan dalil, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Lailatul Qadar, malam khusus dan ada ibadah khusus yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya malam nisfu Sya'ban atau malam pertama dari malam Jumat di bulan Rajab atau malam Isra Mi'raj disyariatkan pengkhususan untuk berkumpul-kumpul atau mengerjakan sesuatu dari ibadah, niscaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan bimbingan kepada umatnya, atau beliau langsung mengerjakannya sendiri, atau sesuatu terjadi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ya, sesuatu dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan mereka adalah sebaik-baik manusia sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi tadi kita sudah kenal dari perkataan para ulama, tidak tetap dari Rasulullah SAW pengkhususan ibadah pada malam nisfu Sya'ban, tidak juga dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau ada yang berkata, ada sebagian para tabi'in yang tinggal di negeri Syam, di antaranya Khalid bin Ma'dan, Imam Makhul, Luqman bin Amir, yang mengkhususkan ibadah di pertengahan nisfu Sya'ban. Maka jawabannya adalah bahwa mereka berhujjah dengan kabar-kabar Israiliyat
Dan kabar-kabar Israiliyat tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Itu satu. Yang kedua, perbuatan seorang tabi'i tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Terutama lagi tidak ketika ada yang menyelisihinya. Perbuatan tabi'i tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, terutama lagi tidak ada yang mengerjakannya dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian juga para ulama mengingkari perbuatan tersebut, bahkan jumhur ulama, di antaranya Atha bin Abi Rabah, kemudian Imam Ibnu Abi Mulaikah, ulama-ulama mazhab Imam Malik, kemudian ulama-ulama jumhur ulama dari kota Mekah dan kota Madinah, dari para kalangan tabi'in. Mereka semua mengingkari perbuatan mengkhususkan ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita salat azan dulu, habis azan kita salat. Allah